Alhamdulillah, akhirnya tim Motostellar Roadshow kedua Pulau Sumatera menginjakkan kaki di Kabupaten Teluk Kuantan, tepatnya di Kecamatan Singingi. Ada apa di sini? Pastinya kita akan memperkenalkan satu rumah modifikasi top yang sudah berprestasi nasional. Tapi ini berbeda dari yang lain. Kenapa? Beberapa genre modifikasi, baik yang taruhlah modif gaul dengan modif klasik, semua ada di sini, dan beliau sudah beberapa kali kreasinya menghiasi atau ikut berpartisipasi dalam ajang-ajang bergengsi di seluruh Kepulauan Riau maupun Sumatera yang lainnya. Pengen tahu lebih jelasnya? Jangan lupa subscribe terus Motostellar, like, comment, and share. Sudah pengen tahu muatan berita yang akan kita kenalkan? Langsung ikutin Motostellars. Yeay! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brother and sister pecinta channel Motostellar dimanapun Anda berada, akhirnya nih ketemu langsung dengan Mas Agus selaku pemilik dari RMC Modified, Mas ya? Siap. Mas, terima kasih nih Mas, akhirnya dikasih Sherlocknya. Wah, tujuan saya memang di Teluk Kuantan, tepatnya di Singingi ini, memang untuk memperkenalkan Agus RMC di pecinta modifikasi tanah air ini. Mas, perkenalkan dulu dong Mas, nama lengkapnya siapa Mas? Nama saya Agus Setiawan. Ya. Saya pemilik ya? Pemilik, dari? owner dari RMC Modified. RMC. Kalau alamatnya di mana Mas? Alamatnya di Tepatnya? Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Desa Kuantan Singingi. Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kuantan Singingi. Kuantan Singingi, kabupatennya? Kabupaten Kuantan Singingi. Kuantan Singingi. Oh, Mas, sibuk apa nih Mas? Ini ya sibuk nih, garap. Banyak banget ini Mas kerjaannya Mas. Klasik nih. Oh, Iya. motor klasik ya. Alhamdulillah. Tapi kan Anda kan bermain di modifikasi yang level-level dari yang rookie sampai ke semi pro Mas. Padahal basicnya di klasik ya? Di klasik, kita di klasik. Awalnya modifikasi itu kenanya di klasik. Tapi jangan diomongin lebih lebar, nanti kan kita nggak ada sisi podcast nih Mas. Ada pengakuan modifikator yang memang harus dikenalkan secara gamblang buat pecinta Motostellar. Siapakah Agus RMC? Mungkin Anda bisa lihatnya hanya di kontes, oh kreasinya seperti ini, namanya dia pernah mungkin juara, tapi kan belum tentu tahu sepak terjangnya atau sejarahnya tentang Agus RMC Modified di Khasana Modifikasi Tanah Air ini. Pegawainya berapa sih? Pegawainya ada 4 orang, alhamdulillah. 4 orang ya? Mantap. Lah, ini juga motor konsumen ya? Motor konsumen semua. Motor konsumen. Mas, bisa nggak saya diarahkan mungkin ini tempat kerjanya apa, boleh? Boleh. Siap. Yuk, pengen tahu, langsung kita ikutin Mas Agus nih. Ya. Ini apa nih Mas di belakang kita nih Mas? Ini stok barang-barang part yang mau kita rakit naikin ke rangka. Oh, rangka mesin yang tadi ini ya. Iya. Berarti yang di luar itu yang udah jadi. Yang sudah jadi di sebelah sana. Oke, yang bagian kedua ini proses tuh di dalam sini ya. Dan ini part-partnya. Part-partnya. Oh, gitu. Jadi teman-teman memang udah disiapin. Jadi kalau yang udah jadi ya taruh di luar, yang masih proses di dalam. Dan ini adalah part-part yang akan dipasang di situ ya. Keren banget sih ya. Dan memang betul motor-motornya klasik semua, dari shock, mesin, tromol, apalagi nih, tangki-tangki, wah yang jok semua ya. Oke, dan apalagi Mas yang ruangan yang bakal dikenalin nih Mas? Di belakang kita ada ruangan painting, ada keren. Juga ruang untuk pengerjaan. Wah. Sebagian kalau di depan penuh, kita ke belakang. Mantap nih. Yuk kita ikutin langsung brother. Siap. Oke, sekarang kita ke ruangan ketiga nih Mas. Ada apa nih Mas? Ruangan ketiga nih Mas? Ini ruangan painting kita. Ini, oh iya, ini ada kaleng-kaleng cat ya. Bener. Oke, berarti ini untuk tahap painting dari epoxy, gosok semua ada di sini ya? Semua ada di sini. Oh, biasanya pakai cat apa sih Mas? Kalau untuk pengerjaan Mas? Cat kita tergantung request dari konsumen. Tapi kalau standar-standar kita pakai Penta. Oh, Penta. Terus untuk clear kita pakai Auto Glow, pakai Siken, tergantung permintaan dari konsumen. Tapi di RMC sendiri masih main motor
motif polos atau sudah bermain di grafis, Mas? Ada juga kita main di airbrush, ada di grafis ya? ada juga. Oh, terus ruangan ini memang harian kebanyakan polos. Oh, harian polos. Tapi memang untuk divisi paintingnya dipegang berapa orang, Mas? Divisi painting 1 orang. Oh, 1 orang Satu ya. orang. Oke. Ini yang mau bakal dipainting ya? Ini ada yang sudah selesai ini. Oh, itu barang-barang yang nggak dipakai atau gimana, Mas? Iya, itu barang limbah itu. Oh, limbah. Dari depannya. Oke, sekarang kita ke tempat sana, Mas, yang ngecat tuh, Mas ya. Oke, berarti yang di sini yang untuk pengecatan, Mas ya? Iya. Terus menggunakan manual apa open ini, Mas? Masih manual kita. Masih manual. Dan ya? kedepannya akan disediakan untuk open juga. Iya, karena ruangannya RMC ini gede banget nih. Iya, iya. Alhamdulillah. Ada tempat ngopi juga di situ, juga. terus paintingnya di situ, Iya. pengeringan juga lahannya masih gede. Siap. Ini harusnya ada open, Mas ya. Iya. Terus kafe, terus apa gitu, biliar tuh apa gitu, Mas ya. Jadi konsumen tuh nggak jenuh Nggak gitu jenuh, kan. jadi Sambil mau kemana nungguin keliling gitu motornya, ya. sambil lewat Iya. motornya bisa sambil Betul, ngopi. tapi nggak boleh keluar dari lahannya RMC Siap. karena sudah ada kawat berduri gitu. Oke. Oke, brother dan sister, sudah kita lihat beberapa spot ya ataupun ruangan ritual dari RMC yang banyak menghasilkan kreasi-kreasi keren, mau itu motor-motor modern maupun motor-motor klasik ini. Mas, setelah ini kita ke ruangan mana, Mas? Kita ke ruangan variasi. Oh, 4 ya. Ada lagi, Mas? Ada lagi. Oh, gede ini, Mas. Ini berapa hektar, Mas, ini, Mas? Berapa hektar ya? Lu bilang aja. Kurang lebih mungkin ada setengah hektar. Oh, alhamdulillah. Oke, langsung kita ikutin ke ruangan berikutnya, yuk. Oke, sekarang kita ada di tempat surganya teman-teman klasik ini, karena langsung lihat sendiri nih, Mas. Ini banyak banget nih, Mas. Ini jok-jok klasik. Ya. Ini bisa dibilang custom, Mas ya. Custom. Tapi desainnya Handmade. handmade. Biasanya desainnya desain untuk klasik ya. Iya, siap. Kita lihat ya di sini ya. Ini buat motor apa aja nih, Mas? Ini buat motor Cup 70. Cup 70. Yang versi standarnya. Versi standar. Berapa harganya? Kisarannya, Mas? Ini harganya 200-an. Oh, 200. Oke. Terus apa lagi, Mas, motor-motornya, Mas? Ini ada motor CB. Oh, dari CB ya. CB. Oh, CB gaul ini. Iya. Kalau yang sana CB. depan? Ini CB juga tapi model benik. Nah, ini nih yang ini nih. Siap. Nih ya, sampai dalam-dalamannya rapi banget nih. Ini berapa, Mas, harganya, Mas? Ini sekitar 250-an. 250.000 ya. Oke. Terus selain CB, C70, motor apa lagi, Mas? Yang ready stock untuk Yang joknya, Mas? ready ada Star. Oh, Star ya, Astrea. Astrea Star, ada GL juga, ada juga Jockwin. Oke, Jockwin. Ini ada keranjang juga, Mas ya? Ada keranjang itu Astrea Grand. Keren ya. Keranjang Astrea Grand. Keren. Oke, sekarang kita geser ke sebelahnya nih ya. Nah, ini spakbor, Mas ya? Ya. Spakbor apa aja nih, Mas? Ini biasa dipakai anak klasikan pakai slebor ninja. Spakbor Ninja. Ninja. Oke, terus untuk di atasnya ini ada tangki-tangki, Mas ya? Ada tangki. Tangki ori dan handmade ya? Handmade. Oke, yang ori berapaan, Mas? Yang ori itu kalau memang benar-benar ori masih utuh itu harganya sekitar 3 jutaan. 3 juta ya? Iya. Kalau yang ini ori berarti? Enggak, ini memang dia nggak ori, cuman dibuat seperti ori. Jadi dikusam-kusami. Oh gitu. Berapa harganya ini, Mas? Ini sekitar 600-an 600. harganya. Tapi kalau yang polos-polos gitu, Mas? Ini untuk custom. Oke. Jab style. Jab style ya, retro ya mainnya. Retro. Oh, berapaan itu, Mas? Itu sekitar 400-an. 400 Kalau tangkinya. Oke, setelah spakbor depan, tangki ada juga stang-stang ya. Iya. Stang, terus apa headlampnya untuk C70 lah. Terus ini, Mas, headlamp buat apa, Mas? Ini Rumah-rumah buat, headlamp ya. Ini buat motor klasik juga. Tapi dia modelnya itu Suzuki Fun Fun. Oh, Suzuki Fun Fun. Yang kecil ya. Yang kecil, bawahnya bentuknya kotak. Nah, ini Suzuki Fun Fun. Ini ori, Mas? Enggak, ini handmade juga. Handmade. Press ya? Press. Oke, bahannya? Bahannya besi. Oh, ini dijual untuk rumahnya saja atau sudah sama mikanya, Mas? Ini pisah-pisah kita jualnya. Pisah-pisah. Rumahnya saja. Jadi yang ready stock ini untuk motor apa nih? Untuk motor CB Cup 70 Ya. ada, ya itu aja mungkin CB dengan Cup 70. Berapa harganya, Mas?
Kalau ini sekitar 140-an. Oke. Terus kalau yang sampean pegang? Yang ini 160-an, beda 20 karena ini chrome. Yang si 70-nya? C70 itu 280. 80. Tapi komplit. Keren ya. Ini termasuk rekomendasi buat teman-teman yang bermain klasik ya. Siap. Jadi ini tapi bukan liputan klasik juga loh ini karena Mas Agus juga ada abis ini ada surprise aja juga nih ternyata. Yang kita lihat kita kenalkan klasik karena memang beliau memang awalnya dari klasik dan memang membuktikan biarpun berprestasi di genre modifikasi yang baru tapi tidak meninggalkan hobi klasiknya ya. Iya. Keren. Mas, habis gini kita kemana lagi Mas? Ada part yang modern. Oh, part modern ada juga? Iya. Oke, langsung kita gas Mas. Oke. Oke, setelah tadi kita ngobrol seru sama Mas Agus tentang dunia klasik ya dari awal semua part-partnya kita kenalkan. Ternyata Mas Agus juga peduli dengan variasi masa kini ya, dalam artian motor-motor modern, genre-genre modern sekarang ini. Mas, ini variasi yang modern ini berdirinya kapan Mas? Berdirinya kalau part yang modifikasi yang seriusin ini sekitar 6 bulan ke belakang ya. Ini variasinya multi brand Mas ya. Iya. Cuman lebih difokuskan ke harian apa ke Tailuk-an Mas? Campur Mas. Oh campur. Tailuk ada ke harian juga. Harian ada dan menerima modifikasi juga. Menerima modifikasi yang jenis sekarang ya. Iya, kita apa jual aja? juga kita pasang. Oh gitu. Jadi nggak hanya menjual hanya saja menjual ya, saja, tapi kita juga juga dipasangkan juga. Siap. Oh gitu. Berarti lengkap ya, ada pelek, ada sok, ada semuanya, knalpot. Terus yang berbau heng, Brembo semuanya, semua merek yang mau Thailand mau yang lokal ada semua ya. Ada, insya Allah. Oke. Kayaknya kita perlu mengupas tentang bisnisnya Mas Agus secara detail nih. Nanti dari sisi podcast atau wawancara dengan Motosteller nih ya. Ini biar penonton setia Motosteller di sana juga bisa tahu, oh seperti ini loh perjalanan Agus RMC ini. Pengen tahu sejarah lebih lengkapnya Agus RMC dari Kuantan Singi Mas ya? Kuantan Singi. Oke, langsung saksikan podcast dari Motostellers. Yeah. Oke, sekarang waktunya sesi podcast atau wawancara. Siap. Mas Agus, awal kenal dunia otomotif itu sejak kapan, Mas? Kalau kenal dunia otomotif dan suka motor itu mulai dari SMP. SMP ya? SMP. Kebetulan kita SMP itu kita ikut kerja di bengkel. Kita kerja di... Masih sekolah tuh? Masih sekolah. Jadi siang sekolah, pagi kita ikut kerja di bengkel. Kenapa? Nggak dikasih duit sama orang tua apa? Iya, kemungkinan itu tambah-tambah uang jajan. Serius Mas itu? Serius, alhamdulillah. Jadi sampai apa itu? ya harian lah, bengkel harian. Bengkel Ini harian. tugasnya apa aja dulu? Ya, pertama masuk itu ya biasa lah. Apa itu? Ganti ban, copot rantai. Oh gitu ya? SMP itu ya? SMP sampai dengan SMA masih juga kerja di bengkel. Masih kerja di bengkel. Alhamdulillah masih. Jadi tapi nggak megang mesin ya? Belum megang megang mesin. mesin. Seputar bongkar pasang ya? Bongkar pasang. Oke, berarti itu otomotifnya ya? Iya, siap. Lah, untuk kenal suka dengan klasiknya itu kapan, Mas? Kenal klasik itu setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA. Oke, motor yang pertama kali dibeli klasik itu apa, Mas? Itu pertama kita CB. CB ya? Tahun berapa inget? CB itu mungkin sekitar tahun 2007-an. Enggak, maksudnya motor CB tahun berapa itu? Tahun 76.
Tahun 76. Kenapa Mas tertarik dengan motor CB Mas? Sementara banyak motor-motor klasik yang nggak kalah kerennya. Iya. Karena motor CB ini klasik, kelihatan laki banget gitu. Jadi karena spotnya ya? Spotnya ya. Oke. Terus diapain Mas? Dipakai harian aja? Pakai harian. Kita pakai harian. Awalnya pakai harian. Tanpa obrak-abrik tanpa? Belum. Masih kita restorasi, kita kembaliin ke orinya. Oh, sempat dulu. Siap. Oke, terus habis itu menjadi ngoprek-ngoprek modifikasi yang agak berkualitas kapan tuh Mas? Itu sekitar tahun memang yang kita ikut katakan profesionalnya itu 2017. 17 kita ya? mulai 2017. Tapi ini ya, sebelumnya bikin motor juga kan dulu kan? Bikin motor. Sebelum 2017 ya? Sebelum 2017 masih tetap bikin motor. Tapi masih seputar genre klasik? Iya, genre klasik, tetap bermainnya di klasik. Di klasik ya? Klasiknya kayak model gimana sih Mas? Klasik Restorasi restorasi original. Oh, main juga ya? Main juga. Oke, berarti sudah punya tempat bengkel sendiri dong? Alhamdulillah waktu itu belum. Oh, waktu itu belum. Kerja di mana dulu berarti? Kita masih ke bengkel yang lama. Kita masih dulu tempat kerja, jadi kita masih otak-atik di situ lah. Oh, otak-atik di situ. Terus kok bisa bersentuhan dengan modif masa kini dalam artian era-era modern lah, atau motor modern? Gimana sejarahnya tuh Mas? Ya, kita ngikutin perkembangan biasa media sosial. Oh, media sosial. Oke. Terus apakah dengan motor klasik apa dengan motor modern Mas? Pertama ya? Pertama masih di motor klasik, tetap. Klasik yang dimodernkan? Klasik yang dimodernkan. Gaya-gaya fashion gitu lah ya? Gaya fashion. Kita dulu ada ganti cat, variasi-variasi yang brand-brand masukin ke CB gitu. Iya. Dan itu buat harian atau memang buat kontes speknya Mas? Awalnya buat harian. Awalnya buat harian. Terus kita mengarah ngelihat regulasi-regulasi yang ada, kita ikut kontes. Oke. Kalau untuk motor-motor yang non klasik Mas, yang sudah dimodifikasi, taruhlah motor-motor modern ya, tahun muda lah ya. Iya. Itu pertama kali diturunkan kontes kapan Mas? Itu di 2018. 2018 ya. Iya. Tapi langsung ngehit atau gimana? Langsung, alhamdulillah langsung hit. Langsung juara ya? Iya, langsung juara. Di event mana, Pekanbaru? Di Blaster Volume 2. Oh, di Padang justru? Iya, di Padang. Kelas apa itu? Tailuk? Kelas Pure Tailuk. Waktu Pure itu Tailuk, kelasnya ya lumayan dahsyat pesertanya di situ. Oh iya, dan berarti di event Blaster Padang ya? Iya. Oke, benar-benar. Yang di sebelah hotel tuh ya? Siap. Tapi sempat mencuri perhatian publik, baik itu dari media maupun dari pecinta modifikasi, yaitu ketika Mas Agus terjun di genre racing. Racingnya pun bukan racing pemula, tapi racing yang profesional. Dan yang menjadi, bukan keanehan sih, tapi menjadi suatu gebrakan itu adalah ketika di antara segitu banyak peserta Mas Agus itu, motor-motornya keluaran tahun baru ya? Keluaran tahun baru. Jadi dibilang 2000-an lah ya? Iya, 2000-an. Sementara Mas Agus menggunakan motor CB, memberanikan diri ya. Hah? Memberanikan diri. Nah, memberanikan diri. Sebuah motor tua atau klasik, tetapi bisa memuncaki suatu podium bergengsi di beberapa event yang levelnya udah sama dengan nasional, ya kan? Mungkin yang saya ingat di Sumatera Barat, di Pekanbaru juga, di Pekanbaru, terus di mana tuh? Jambi ya, berapa kali Jambi ya? Jambi dua kali ya, sampai hingga gelar The King event itu atau Best of Show itu pernah diraih sama Mas Agus ya, karena memang syarat akan tren, custom banget, kan sudah enak tuh, maksudnya di dua kelas ya, harusnya kan biasanya teman-teman bermain di motor modern, tapi Mas Agus kembali lagi ke dunia klasik dalam konteks menggunakan unit klasik itu sebagai maskot dari RMC untuk bermain menghadapi motor-motor modern. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Ya, kita ingin membangkitkan juga motor klasik, bahwa motor klasik juga nggak kalah dengan motor-motor modern. Gitu. Makanya kita tetap genrenya juga ke klasik. Ke klasik ya, basicnya memang klasik. Basicnya ya. klasik. Jadi, itu butuh proses berapa lama maksudnya untuk membangkitkan rasa PD untuk terjun di dunia khususnya street racing ya, yang profesional. Ya, waktu saat itu memang menjadi icon ya, dalam artian kategori itu street racing profesional itu menjadi icon yang memang kalau teman-teman modifikasi dari seluruh Indonesia kalau nggak terjun di kelas itu tuh kurang sah. Betul. Dan akhirnya dari Sungai Siri, kawasan Sungai Siri inilah lahir satu kreasi yang
sempat memukau dunia modifikasi tanah air, yaitu dengan basic CB tahun berapa, Mas? CB tahun 76. 76 ya, dan beberapa kali memang memuncaki podium, biarpun itu levelnya adalah se-Sumatera. Ya, Se-Sumatera, ya? Masih di Karena memang diikuti dari berbagai provinsi di seluruh Sumatera. Perasaannya gimana, Mas? Ya bangga lah. Yang jelas kita bisa menaikkan motor klasik dengan posisi yang sedemikian rupa dan membuat motor itu menjadi wah. Itu ada satu kebanggaan bagi kita sendiri. Menurut saya gini, apakah ada background khusus Mas Agus di dunia racing, entah itu menjadi pembalap liar atau fokus di drag jalanan tuh gimana? Oh ada, dulu sempat gitu? Juga main-main road race, main gas track, ya. Oh gitu. Tahun berapa Mas? Itu masih tahun 2004-an ya. 2004. Tamat SMA. Oh. Berapa lama Mas main bergulat dengan dunia racing itu? Kurang lebih itu 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Sebagai joki? Joki. Lebih banyak ke liaran drag atau kompetisi gas track, Mas? Kompetisi gas track. Oh, gas track. Ya? Oh, gitu. Tapi di sini nggak ada hubungannya dengan gas track, Mas? Nggak ada, belum. Oh, belum. Belum, ya? Bakal insya Allah. Oke. Nikmat mana, Mas, ketika menggeluti bidang klasik, terus modifikasi seperti Tailuk sama dengan racing yang sudah membesarkan nama RMC di percaturan modifikasi tanah air, Mas? Yang jelas kalau kita sekarang basicnya tetap inginnya mainnya di racing. Enggak, maksudnya kenikmatan sendiri ada di mana? Nikmatnya ya kalau di racing itu kan kelihatannya kan wah itu. Kelasnya juga kelas wah. Jadi itulah kenikmatan yang kita dapat. Mas Agus, nama RMC sendiri tuh ada kepanjangannya nggak sih? Ada. Apa namanya, Mas Bro? Sebutin. Kalau RMC itu Rafa Motor Klasik. Jadi nggak jauh-jauh dari klasik. Iya, C-nya tuh klasik. Klasik. Oh, bukan konsep ya? Bukan. Rafa Motor Klasik. Ini pasti Rafa ini suatu nama yang berharga nih. Siapa itu? Benar. Kalau Rafa itu kita ambil dari anak pertama dengan anak kedua. Ra itu Raka, yang Fa itu Fardan. Jadi berdua, Raka dan Fardan. Berarti posisinya Anda ini sudah jadi bapak ya? Menjadi bapak. Oke Mas, nama RMC sendiri resmi itu kapan, Mas? 2015. 2015 ya? 2015. Tapi dulu kan pernah ketemu saya di sebelum tahun 2015, Anda main event dengan nama yang lain, tahu Mas? Itu masih nama klub. Oh, klubnya apa namanya? Klub kita gabung di klub CBKC. CBKC. Iya. Boleh disebutin apa CBKC itu? CBKC CB Kwansing Club. CB Kwansing Club. Dan sampai sekarang masih ada ya? Alhamdulillah masih ada. Tapi akhirnya sampean pakai atau Anda pakai kata RMC ya? RMC. Ini saya bahasanya harus pakai bahasa Jawa Indonesia nih karena Jawa Indonesia. Beliau ini saya temuin di jauh dari Pekanbaru sini, ternyata juga putra leluhurnya juga Pulau Jawa, Mas. Jawa. Makanya saya tadi semalam tadi pagi ngobrol tuh bahasa Jawa aja, jauh-jauh dari Bandung roadshow bahasanya tetap bahasa Jawa. Gitu tuh. Di sini juga menyediakan seluruh partnya, Mas ya. Alhamdulillah Mas ya. Kalau part sendiri antara yang klasik sama yang modern itu modal awalnya gede mana sih, Mas? Yang modern. Yang modern ya. Kenapa, yang Mas? modern. Harganya ya? Harganya lumayan. Kalau untuk ini berarti terjangkau ya? Terjangkau. Berapa dulu, Mas, inget nggak modal pertama bikin? Kalau yang di klasik kita dulu awal modal sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya? Terus kalau di modern ya itulah sisanya 6 jutaan. Oh, jadi total 10 dulu 10 ya? Dulu awalnya. Beda berapa lama, Mas, nyetok untuk part klasik dengan variasi? Kalau untuk di Taluk Kuantan khususnya ya lebih kenceng ke klasik untuk sekarang. Oke, Mas, menjadikan sebuah bengkel ataupun bisa dibilang toko variasi juga ya kan, main di genre untuk menjadi sebuah pekerjaan yang profesional itu kapan, Mas? Wah, ini kayaknya kerjaan saya nih, harus saya terusin segala macam. Itu kapan, Mas? Itu belum lama, jadi kurang lebih itu sekitar setahun belakangan ini kita mulai baru fokus di sini. Karena dulu Mas Agus punya usaha lain ya? Punya usaha lain. Di bidang apa, Mas? Supplier ya? Supplier. Jadi ya ini hanya sebatas ya hobi ya? Awalnya itu hobi. Oke, dan itu sudah break berarti yang lama itu? Sudah break, kita berhenti total, memang fokus di RMC ini. Fokus di RMC ini. Oke, Mas, kenapa memutuskan usaha lama Mas Agus yang notabene dari bujang digeluti
di luar otomotif ya, yang supplier itu. Padahal menghasilkan ya bisa dibilang jauh lah ya. Jauh. Kenapa malah dilepas, malah fokus di dunia modifikasi atau otomotif Mas? Karena ini ya, kalau apa namanya, saya lebih menemukan ketenangan. Nih dalam nih. Ketenangan. Nggak usah nangis. Ada tisu nggak bos? Takutnya. Oh iya, gimana? Hobi yang dibayar ya ini dia. Nah, selain kita berkreasi, berinovasi, kita punya hasil karya, kita juga punya penghasilan jelasnya. Oh itu, dan di rumah ya? Dan di rumah. Lah deket ya, dari rumah ke bengkel deket banget ya. Terus tanggapan keluarga gimana Mas? Alhamdulillah support, mereka support. Ya? Ketika Mas Agus memutuskan untuk udah ini usaha ini gitu. Iya. Oke. Alhamdulillah mantap ya, ini penuh inspirasi. Padahal di depan mata Mas Agus sendiri ya, kalau ngomong cuan lihat mata yang dulu lebih gede ya. Wah, tapi jauh ya. jauh Tapi kenapa justru harus merintis lagi yang katakanlah dulu cuman hobi saja lah ya, cuma beli minum atau beli rokok lah, malah justru sekarang diseriusin ini Mas ya. Iya, menjadi sumber penghasilan. Penghasilan utama ya. Utama gitu. Oke Mas, untuk konsumen sendiri Mas, paling jauh dari mana Mas untuk klasiknya ini Mas? Konsumen kalau yang paling jauh offline paling sekitaran Riau lah, tapi kalau yang online itu sampai ke Pulau Jawa juga. Oh, Pulau Jawa nyampe? Pulau Jawa juga. Daerah mana Mas? Jawa Timur. Jawa Timur Malang ya. Itu beli apa Mas? Itu biasa part second tapi yang ori, copotan. Part second tapi yang ori. Padahal di daerah Jawa Timur sendiri kayak Tulungagung, Kediri, Nganjuk, gudangnya. Tempatnya ya. Kenapa harus memilih sini? Udah habis berarti. Mungkin untuk harga ya. Mungkin untuk harga itu lebih kejangkau, yang mungkin di sini belum begitu booming lah. Oke. Nah, terus untuk yang modern Mas, yang modifikasi Thai look, fashion gitu, udah sampai kemana kreasi? Seriau juga. Seriau juga. Kirim-kirim juga yang offline ya. Berarti motor-motor yang Mas Agus sama tim beberapa kali saya ketemu di kontes itu motor konsumen ya? Motor konsumen. Oh gitu. Motor konsumen. Oke Mas, dalam sisi pengerjaan sendiri ada bedanya nggak sih tentang mengerjakan motor klasik dengan mau klasik modifikasi atau yang restorasi dengan modifikasi yang genre yang Mas Agus juga geluti, yang genre modern itu Mas? Ada dong. Kalau di klasik, yang jelas kita butuh penyesuaian dengan yang part-part baru, handmade lah intinya kan. Kalau yang modern tentu untuk tahun-tahun tingginya tinggal pasang aja, biasa PNP kan. PNP ya. PNP. Jadi kalau yang klasik pasti ada yang ngakalin ya? Ya pasti ngakalin. Mengatur ritme kawan-kawan sendiri yang membantu Mas Agus, berarti kan mereka harus paham tentang modifikasi secara universal, mau nggak mau ya. Universal. Biarpun didominasi sama klasik nih. Siap. Itu cara mentransfer ilmu ke teman-teman bagaimana Mas? Atau mereka juga pemain? Enggak, itu kebanyakan ya pemula lah, kita yang ngarahin kan, kita ngarahin, kita buatin mal-malnya, terus titik-titik mana yang perlu difahami lah untuk cara pemasangan atau apa, itu kita bantu. Memberi apa namanya, pengetahuan ya di situ ya. Pengetahuan lah, ide-ide lah. Ide-ide gitu ya. Butuh waktu berapa lama untuk transfer ilmu ke mereka tuh? Kita cepat, alhamdulillah cepat. Mungkin sekitar 2 bulan itu udah bisa kita lepas untuk klasik modern ya. Oh, klasik modern. Klasik modern. Mas Agus juga Mas Agus masih turun nggak sih untuk pengerjaan motor? Atau sudah diserahkan ke mereka semua? Oh, diserahkan semua. Oh, jadi Mas Agus sudah nggak pernah turun lagi? Udah nggak, alhamdulillah udah. Paling bagian detailing aja ya, pantau detailing ya? Pantau sama ya jualan lah. Oh, jualan. Tapi nggak pakai dasi kan? Nggak pakai dasi, belum. Nanti ada waktunya. Oh, ada waktunya pakai dasi. Oh gitu, kita suruh pakai dasi nanti kita podcast ini. Siap. Kedepannya ini Mas Agus mau ngapain nih di dunia modifikasi tanah air nih, khususnya mengibarkan RMC dengan cara apa nih? Yang jelas kita kepingin punya produk sendiri. Produk sendiri. Dalam artian? Dalam artian ya buat apa namanya, part-part yang memang bisa menjadi apa namanya, ide lah untuk kawan-kawan di luar intinya, sana. Bikin custom sendiri, part-part sendiri yang memang bisa diaplikasi buat motor ya. Buat motor. Apa di klasik juga masih? Di klasik, masih di klasik. Ini benar-benar main klasik. Karena klasik. Untuk kelengkapan bengkel apa yang kurang Mas dari Mas Agus yang ingin didatangkan? Kita kepinginnya punya mesin milling.
Oh, mesin milling. Mesin milling. Fungsinya? Fungsinya Ya, ya, buat produk kita tadi tuh? buat produk itu kayak bracket-bracket cakram, terus manisan-manisan untuk motor-motor klasik biar kelihatan Daripada lebih vendor ke modern. orang ya? Iya. Daripada bikin di orang, mending bikin Siap. sendiri ya? Siap. Oh, tapi udah pernah megang Mas? Atau sudah pernah belajar dari YouTube? Proses? Dari YouTube ya. Udah? Udah. Ini ulik ya, Lihat karena di Mas YouTube. Agus ini sekolah cuma sampai SMK ya? SMK. Tapi kreasinya udah kayak sarjana saja nih kan gitu kan. Nah, sekolah di mana sih dulu? Sekolah. Ambil apa maksudnya? Dulu kalau tamatnya sih di SMA. Oh, SMA. Tamatnya di SMA. Tapi berarti nggak ada sentuhan dengan Otomotif. ya? Nggak ada, cuman hanya bantu-bantu di bengkel itu aja. Ya. Bisa dibagi nggak ilmunya? Bisa seperti ini tuh tantangan yang luar biasa yang dilalui itu gimana, Mas? Ya, yang jelas kita kalau bekerja itu harus totalitas. Full ya. Iya, Nggak boleh bercabang-cabang sini. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak jadi. Jadi pernah dilaluin ya? Pernah. Luruskan niat, kita memang ini insya Allah. Luruskan Allah niat. kasih kemudahan. Oh, saya pikir luruskan soft. No. Luruskan niat. Luruskan niat ya. Luruskan niat. Terus hal apa lagi Mas yang harus diperhatikan buat teman-teman atau adik-adik sekarang yang baru merintis hobi modifikasi yang kepinginnya akan cita-citanya seperti Mas Agus dan teman-teman yang lain itu apa Mas? Yang jelas kalau kita punya niatan modifikasi atau turun ke jenjang yang lebih profesional lagi, jangan pernah minder. Jadi lakuin apa yang menjadi inspirasi kita, inovasi kita, kreatif kita, keluarin semuanya. Apa yang kita punya keluarin. Apa yang kita punya keluarin semuanya. Pokoknya tampil yang terbaik lah ya. Tampil yang terbaik. Gitu ya. Keren ya. Sekali lagi Mas Agus, semoga apa yang kita obrolin kali ini bermanfaat Mas Agus buat penonton setia channel Motosteller ya. Kalaupun nggak bermanfaat ya nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun bermanfaat ya berarti kita dapat pahala. Dapat pahala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dari keluarga besar RMC Modified Kuantan Singgingi. Alamatnya mana Mas? Alamatnya Desa Sungai Siri, Kecamatan Singgingi, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau. Oh gitu ya, yang udah terima kita dengan sangat luar biasa, hangat. Pastinya ada surprise dari Motosteller nih sebelum kita mengakhiri konten kita ini. Siap. Dan ini adalah istilahnya wujud apresiasi kami atau kebanggaan kami kepada Mas Agus, salah satunya modifikasi yang sudah membawa nama daerah untuk di event-event luar biasa ataupun nasional, sehingga kami sebagai media bisa banyak teman akhirnya bisa singgah di kota ini. Semoga apa yang kita kasih ini bermanfaat buat Mas Agus ya. Oke, ini Mas, doa aja Mas ya. Siap. Ini adalah tanda terima kasih kami atau tanda penyemangat kami buat pasukan RMC Modified yang sudah bersekian lama mewarnai modifikasi tanah air nih. Semoga menjadi penyemangat untuk terus sukses. Amin. Mas. Terima kasih, ini sudah diberi tanda ya, sudah pernah Motostyler sudah pernah ke Iya, ini kan tulisannya. Kita juga punya kejutan itu buat Motostyler. Oh, ini acara apa sih biasanya kejutan ini? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Wih, ini yang keliling roadshow kami 1-2 baru ini nih yang bukan berarti saya minta seperti enggak, Bro. Maksudnya ini surprise juga buat Motosteller. Kirain cuma Motosteller yang bisa membagi surprise. Ternyata Mas Agus juga punya surprise ini. Berarti kita hadir di acara surprise. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ini biarpun ada foto saya, tapi buat saya ini adalah punya Motosteller semua. Jadi kalau kami bilang tim Motosteller itu namanya legend, Mas. Motosteller legend ya. Dan ini mewakili semua redaksi kami ini, Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga, Mas. Oke, thank you. Sama-sama. Semoga ini jadi ajang silaturahmi. Oke, buat brother dan sister penonton setia channel Motosteller, akhirnya Kuantan Singgingi atau di Kabupaten Taluk Kuantan sudah kita singgahi di roadshow kedua Motosteller keliling Sumatera, dan ini menjadi kebanggaan kami dan tim. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat keluarga besar kami, doa dan supportnya hingga provinsi yang kedua. Untuk roadshow kedua ini sudah kita singgahi, dan mungkin habis ini kita mau jalan-jalan ke kota yang lain, Mas. Iya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya Allah. Kita undur diri. Terima kasih atas semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan follow IG-nya Mas Agus. Apa Mas? Agus Setiawan RMC. Follow ya biar makin hit juga seperti Motosteller. Oke, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers. Uye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers. Bagi kalian penonton setia channel Motostellers dimanapun Anda berada, di belakang kami ada sebuah ikon yaitu Tugu Cerano, salah satu ikon dari Teluk Kuantan yang membuktikan bahwasanya kita memang singgah di Teluk Kuantan, kota yang kedua untuk mewakili modifikator di daerah Riau ya. Dan alhamdulillah sudah kita singgahin dan sudah kita kenalkan beberapa talenta top papan atas untuk dunia modifikasi kuda besi. Ya, dengan closingnya kita di Tugu Cerano ini, maka berakhirlah sudah kami jalan-jalan Rosso kedua. Biarpun tidak semua yang bisa kami datangi, tapi minimal bisa menjadi pengobat rindu dan membuktikan bahwasanya modifikator plat BM ataupun Riau itu memang keren-keren. Oke, kita undur diri karena apa? Kita akan lanjut ke kota mana, bro? Jambi. Jambi ya, kita Jambi, kita akan beberapa nanti ada shoot atau kita akan memberikan liputan yang menarik di daerah plat BH Jambi. Untuk lebih tahu jelasnya, terus ikutin perjalanan kami di Roadshow Sumatera yang kedua Motostellers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.